Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Yeni Sehir, Mahlun berkata, Fadil Sultan akan melakukan segala cara untuk menghentikan dan menghancurkan kita. Lalu Orhan mengatakan, kalau begitu, kami akan berjuang sampai kami hancur, Ibu. Dan Mahlun mengatakan, kita bisa berubah menjadi abu atau menjadi lebih baik di jalan ini. Pertama, kita harus berhati-hati. Tidak lama Cerkutai datang memasuki ruangan. Dengan berat hati, dia mengatakan, para pedagang sedang menunggu Anda untuk mengizinkan mereka masuk. Kemudian Mahlun mempersilahkan mereka memasuki ruangan. Sambil berjalan, mereka terus-menerus berbicara. Kita memiliki masalah besar. Karavan tidak datang. Kita tidak baik. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari kita jelaskan masalah kita. Mendengar keributan itu, Mahlun berteriak mengatakan, Agas, ini Dewan Bey. Pertama, kendalikan diri kalian. Kemudian salah satu pria berkata, baik penjaga toko maupun orang-orang berada dalam kondisi yang mengerikan. Mendengar ini Mahlun bertanya, apa yang kau katakan? Bicaralah dengan jelas. Kemudian mereka mulai berkata, karavan tidak datang ke Yeni Sehir. Pertama, karavan yang datang dari Konstantin berhenti berdatangan. Dan sekarang, karavan dari Konya berhenti berdatangan juga. Kami tidak akan dapat menemukan apapun untuk dimakan jika ini terus terjadi. Mendengar ini Bala mengatakan, Belors, tenanglah, kami tidak akan membiarkan siapapun kelaparan. Kemudian Mahlun berkata, aku akan berurusan dengan karavan. Aku akan memenuhi kebutuhan semua orang. Sekarang kembali ke toko kalian dan tunggu kabar dariku. Dan jangan membuat semua orang bingung. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan ruangan. Sahabat kita beralih ke Konya. Terlihat bahwa para Nokers masih menyiksa Boran dan Alpen lainnya dengan sangat keji. Mereka terus-menerus memukuli para Alpen tanpa ampun. Namun dengan keahliannya, Boran berhasil melepaskan ikatan tali di tangannya, kemudian melepaskan yang lainnya dan melawan para Nokers tersebut. Sayangnya, mereka tak kuasa menahan serangan itu hingga membuat Boran dan yang lainnya terjatuh tidak berdaya. Menyaksikan ini jelas membuat Osman semakin kesal, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena terjebak di dalam sangkar. Kemudian Samadar memerintahkan Nokersnya untuk mengeluarkan Osman dan memintanya untuk bertarung. Namun sayangnya lagi, Osman tak kuasa melawan serangan mereka hingga membuatnya terus-menerus disiksa oleh para Nokers tersebut. Dan saat mereka mengepung Osman dengan senjata, seketika Sultan Aladin datang bersama Aladin dan Dursun Fakih yang selalu mendampinginya. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Osman berkata, Sultan Mesud akan menjadi target pertama kita. Jika itu tidak berhasil, kamu akan mengatakan bahwa Mongol mengejar Sultan Mesud. Kamu akan membingungkan mereka. Dengan cara ini, Sultan Aladin akan menyelamatkan kita dari mereka. Semoga Allah melindungimu, nak. Sahabat, di sini juga kita diperlihatkan kilas balik saat Sultan Aladin masih berada di dalam ruangan istana. Di sana Aladin berkata, Osman Bey mungkin mencegah langkah para pengkhianat, tetapi dia ditangkap oleh Samagar dan para Nokersnya. Namun Sultan mengatakan, kau bilang padaku bahwa aku tidak boleh mempercayai siapapun ketika aku duduk di atas tahta. Jadi aku tidak percaya kamu, tapi aku akan mendengarkan Osman Bey. Lalu Aladin mengatakan, kalau begitu kita harus cepat Sultanku. Mongol mencoba untuk membunuh ayahku, sehingga rencana mereka tidak terungkap. Mengingat hal itu, Sultan Aladin memerintahkan tentaranya untuk membawa Samagar ke dalam ruangan. Kemudian dia pun menghampiri Osman seraya bertanya, apa yang terjadi, Osman Bey? Dan Osman menjawab, properti ini milikmu. Akulah yang seharusnya bertanya padamu apa yang terjadi di sini. Tetapi ada banyak musuh di sini. Hasutan itu tidak mengejutkanku. Kemudian Sultan berkata, kau akan mengatakan semuanya kepadaku. Kau akan ditanyai, Osman Bey. Jika aku percaya ketulusanmu,
aku akan mengampuni hidupmu." Kemudian Sultan Aladin memerintahkan tentaranya untuk merawat luka-luka Osman dan para alpennya. Setelah itu, meminta Osman untuk datang ke ruangannya. Kemudian dia pun pergi memasuki istana dengan membawa Aladin bersamanya. Melihat kondisi Osman yang seperti itu, Dursun Fakih menghampirinya seraya berkata, "Semuanya berjalan sesuai rencana kita, Osman Bey. Mereka akan segera mengungkapkan di mana Sultan Mesud berada." Lalu Osman mengatakan, "Kau melakukan pekerjaan dengan bagus bersama Aladinku. Sisanya biar aku yang urus. Kita akan mengambil apa yang kita inginkan. Dengan begitu, kau akan melakukan tugasmu." Kemudian Dursun Fakih pun pergi dari sana. Melihat alpennya yang terluka, Osman bertanya, "Alpen, apakah kalian baik-baik saja?" Dan Boran menjawab, "Kami memiliki hari yang lebih baik, Beim, dan kami masih hidup, alhamdulillah." Lalu Osman mengatakan, "Kita bernafas untuk dakwah kita. Ayo." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain, Bayindir yang sedari tadi memperhatikan mereka dari kejauhan berkata kepada Husain, "Kita harus menulis surat. Kita harus memberitahu Valide Sultan apa yang terjadi." Sahabat, kita kembali ke Yenisehir. Terlihat Mahlun yang tengah berjalan berkeliling melihat sekitar, kemudian bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana kabar para pedagang, Aisyah?" Dan Aisyah menjawab, "Karavan tidak membawa barang-barang apapun ke Yenisehir. Pedagang tidak punya banyak pasokan, Mahlun." Orhan yang berada di sana mengatakan, "Ibu, Valide Sultan ingin kita bergantung padanya, dan dia membiarkan orang kelaparan. Dia tidak mengirim karavan." Aisyah juga mengatakan, "Jika kita tidak dapat menemukan makanan untuk Yenisehir, orang-orang akan mematuhinya seperti para bey." Lalu Mahlun berkata, "Kita akan menemukannya. Aktemur, awasi para pedagang. Ketika makanan berkurang, orang akan mencoba memanfaatkan situasi." Dan Aktemur mengatakan, "Kita tidak akan membiarkan mereka." Dengan penuh amarah, Mahlun mengatakan lagi, "Valide Sultan mengambil tindakan pencegahan lebih." Lalu Aisyah bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Dan Mahlun menjawab, "Kita akan membuat mereka yang menakut-nakuti kita dengan kelaparan akan membayarnya. Dengarkan aku. Kita akan mengambil makanan di kastil dan suku dan membawanya ke Yenisehir secara diam-diam." Mendengar ini, Aktemur bertanya, "Apakah itu cukup untuk semua orang ini, Mahlun Hatun?" Dan Mahlun menjawab, "Sampai situasi tentang karavan tidak diketahui, itu akan terjadi. Tapi kita harus cepat. Aktemur, kirim alpen ke kastil dan suku." Lalu Orhan bertanya, "Ibu, bagaimana kita akan melakukan itu di antara semua orang kafir ini?" Mendengar ini, Mahlun pun tersenyum merencanakan sesuatu. Beralih ke Sogud, Ismihan berkata, "Bagus, bagaimana dengan barang-barangnya, Bekir Bey? Apakah kau mengambil barang di Yenisehir?" Dan pria itu menjawab, "Kami mengumpulkan semuanya kemarin, Valide Sultan. Kami akan membeli sisa makanan dari para pedagang. Tidak akan ada barang untuk dijual atau dibeli di bazar." Lalu Ismihan bertanya lagi, "Bagaimana dengan suku lainnya dan barang-barang di istana?" Dan pria itu menjawab, "Kami membeli barang-barang di suku dengan harga 2 kali lipat. Olof dan anak buahnya membeli makanan di kastil. Valide Sultan, di mana kita akan menaruh semua barang ini?" Lalu Ismihan mengatakan, "Di goa tempat sekutu kita, Olof." "Bagaimana kabar rakyat? Berapa hari makanan mereka akan bertahan?" Dan pria itu menjawab, "Rakyat sudah panik. Kelaparan akan segera dimulai." Mendengar ini, Ismihan mengatakan, "Mahlun Hatun akan putus asa, sangat putus asa, sehingga dia akan memberikan Yenisehir kepadaku. Taruh barang-barang di goa Olof, itu akan aman di sana." Kemudian pria itu pun pergi untuk menjalankan perintah. Kemudian Ismihan mengatakan kepada Afci, "Kirim berita ke Bala Hatun. Katakan padanya bahwa dia akan menjadi tamu kita. Dia akan datang."
Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.